Selamat siang, inilah Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemirsa DPR RI menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga tahun 2025 hingga 2026. Rapat akan melaporkan hasil uji kelayakan terhadap calon deputi gubernur Bank Indonesia, sekaligus menjadi momen pengambilan keputusan. Informasi selengkapnya sudah bergabung dengan Nadia Soraya dan juru kamera Wandi Saragi langsung dari gedung DPR. Nadia, selamat siang. Bagaimana jalannya rapat kali ini? Ya, selamat siang Anggi. Rapat paripurna DPR RI ke-12 masa persidangan ketiga tahun 2025-2026 ini telah berlangsung kurang lebih selama 30 menit sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Untuk rapat pada hari ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa. Dan saat ini masih berlangsung untuk hasil ataupun uji pertes untuk Ombudsman yang disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Muhammad Misbakun. Maksud saya Habibur Rahman begitu. Dan nantinya setelah ini baru akan disampaikan dari hasil uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test dari calon deputi gubernur Bank Indonesia oleh Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun. Dan seperti yang kita ketahui bahwa nantinya setelah ditetapkan pada hari ini untuk usulannya akan langsung dibawa ke Presiden Prabowo Subianto dan nanti akan diangkat juga oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan persetujuan dari DPR RI. Dan kalau kita melihat dari kemarin dari berjalannya uji kelayakan dan juga kepatutan fit and proper test yang berjalan selama kurang lebih beberapa hari, memang dari Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun ini telah menetapkan bahwa nantinya yang akan menjadi calon deputi gubernur BI ini adalah Thomas Jiwandono yang merupakan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Seperti yang ketahui memang ada 3 nama yang menjalani fit and proper test sebelumnya. Di antaranya adalah nama Diki Kartiko Yono, Solikin M. Juhro, dan juga Thomas Jiwandono. Untuk Diki dan juga Solikin ini sebelumnya memiliki background internal dari Bank Indonesia. Sedangkan untuk Thomas sendiri ini merupakan sebelumnya Wakil Menteri Keuangan. Dan ada beberapa alasan disampaikan oleh Misbakun sendiri terkait apa alasan dari Komisi 11 sendiri memilih Thomas Jiwandono. Yang disebutkan pertama adalah Thomas ini dipercaya dapat diterima oleh seluruh partai politik, di mana nantinya Thomas ini dapat membangun sinergi untuk kebijakan moneter dan juga fiskal ke depannya demi penguatan ekonomi Indonesia ke depan. Di samping itu juga dipercaya nantinya tidak hanya dengan partai politik tapi juga dapat bersinergi dengan pemerintahan. Disampaikan seperti yang kita ketahui memang Thomas ini memiliki background sebagai sebelumnya Wakil Menteri Keuangan, dan di samping itu juga yang saat ini terus disorot adalah bahwa Thomas merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan disampaikan dan ditegaskan oleh seluruh pihak, salah satunya adalah seperti Misbakun, bahwa ini dipastikan tidak akan mengganggu dari independensi Bank Indonesia ke depan. Di samping itu juga tidak hanya dari Misbakun tetapi juga dari Said Abdullah yang merupakan Ketua Banggar DPR RI, ia mengatakan untuk penetapan dari Thomas ini dipastikan tidak hanya dikarenakan Thomas ini merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga memang Thomas ini berkompeten untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia ke depan. Tentunya kita akan melihat nanti bagaimana berlangsungnya penetapan pada hari ini yang nanti akan masuk dalam sesi ketiga. Untuk saat ini masih masuki sesi pertama, Anggi. Untuk sementara itu yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Nadia Soraya melaporkan dari gedung DPR di Senayan, Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.